terkenal seorang suami bisa jadi wali karena istrinya rancak memamai. Ya, diingat-ingat ya. Bisa. Namanya Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Ini ibu ya. Jadi kalau bapaknya dimarahi kok tidak sabar loh, sama nanti tidak bisa kayak Syekh Abdurrahman Bajalhaban loh. Nah ini ya. Jadi Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini luar biasa ya, sabarnya. Jadi istrinya ini mengujinya tidak tanggung-tanggung. Suaminya dijadikan kuda-kudaan ya. Bah, siap-siap ya, merangkak suaminya. Ternyata ibunya yang naik. Yang naik anaknya masih maklum ya, anaknya umur 3 tahun 4 tahun ya, ini abahnya 40 tahun 50 tahun naik ya. Mamanya yang naik. Nah, kadang kebetulan rumah beliau ini tingkat ya, padahal terbuat dari tanah ya. Jadi kalau bikin luluhan ini dari tanah, tidak pakai dibakar kayak kita, jadi bata merah enggak, cukup kena terik matahari sudah keras ya. Kita keras dibangun, luluhannya juga dari tanah. Sebagai yang tingkat dikasih kayu, seperti itu luar biasa kuatnya ya. Dari tanah ada di salah satu kota di Hadramaut namanya kota Shibam. Kalau sekarang tidak ada penghuninya ya. Tapi setiap malam dikasih lampu, jadi kalau kejauhan seperti kota metropolitan. Tapi ketika keesokan harinya lampunya dimatikan, kayak kampung hantu. Kenapa? Tidak ada penghuninya sama sekali. Nah, yang unik apa? Bangunannya ada yang sampai tingkat 4, tingkat 5, besar-besar. Masalahnya terbuat dari tanah. Umurnya ada yang sudah mencapai 300 tahun, ada yang sampai 400 tahun. Makanya mereka tidak berani tinggal. Tidak berani tinggal ya, khawatir waktunya, kalau istilah kayu itu jabuk ya. Jadi khawatir roboh. Jadi dibiarkan ternyata masih kokoh, tapi dikasih lampu aja. Kalau malam hari menjadi istilahnya, kalau tempat kita ini jadi tempat pariwisata ya, kayak kota metropolitan ini ya. Setiap rumah, setiap bangunan, setiap ruangan dikasih lampu, megah, luar biasa. Tidak kalah dengan ya, kota Jakarta di malam hari ya, ini ya, luar biasa. Ternyata itu apa ini, konstruksinya luar biasa, termasuk kuat dan kokoh. Ini kenapa? Alasannya karena di Yaman ini jarang hujan ya. Secara umum kadang cuma gerimis, itu pun 1 tahun 2 kali. Jadi tembok yang dari tanah pun tidak berubah sama sekali ya. Jadi kuat, panas ya, luar biasa. Nah disitulah ternyata Syekh Abdurrahman Bajalhaban suatu ketika tidak betah, ditahan sudah tidak betah. Tiba-tiba sore hari izin keluar rumah, mau kemana? Mau jalan. Mau ditanya lagi, kelihatan suaminya sudah gemeter, sudah biarkan dah. Ya, saking takutannya sama bininya. Wah, ternyata kebiasaan ya, ahli ibadah uzlah, menyendiri, cari gua. Ya. Ketika ada gua, ini kok bersih. Ketika masuk tiba-tiba di dalam gua sudah ada 2 orang yang berzikir terus ya. Nah, ini namanya uzlah, menyendiri ya. Ternyata ada teman, lumayan, tidak takut ya. Jadi izin untuk ikut gabung. Oh, tafadhol, silakan kalau gabung ya. Waktu itu pas habis Isya, waktunya makan ya. Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini bingung, namanya padang pasir, tidak ada warung, tidak ada supermarket ya. Gua, tidak ada orang jualan. Ini makannya dari mana? Ternyata diam saja, ditahan dalam hati. Tidak lama lagi salah satu dari orang yang berzikir tadi berdoa pada Allah. Tiba-tiba datang satu nampan, makanan jatah malam hari ya.
ayo makan sama-sama. Kemarin kami berdua aja, tapi karena sampean juga ikut gabung, ayo ikut makan sama-sama. Jadi satu nampan makan bertiga. Jadi kerjanya zikir aja ya, zikir tengah malam ya. Mungkin kalau tidur cuma berbas sebentar, bangun wudhu lagi, zikir lagi. Ya. Esok sampai pagi, waktunya sarapan. Bertanya lagi dalam hati, Syekh Abdurrahman ini. Ya. Wah, siapa lagi nih ya? Ternyata teman satunya berzikir, berdoa pada Allah, tidak lama lagi turun satu nampan. Nah, dia sarapan bersama bertiga. Ya. Kemudian zikir lagi, berbas sebentar, bangun lagi zikir lagi sampai zuhur. Waktu siang jatah makan siang. Ya. Ternyata Syekh Abdurrahman tadi dapat giliran. Saudaraku, ya. Sekarang sampean jangan hanya ikut gabung aja. Kita piket, nyapu aja piket, kita gantian. Ini ya. Nah, begitu juga untuk berdoa, memohon jatah makan kita juga piket. Kemarin yang malam saudaraku, tadi pagi saya, siang giliran sampean. Bingung Syekh Abdurrahman ini, ngapain ya? Ya pokoknya mohon aja sama Allah. Akhirnya sudah nyoba ya. Sekalinya turun 3 nampan, belek, luar biasa. Lebih mewah dari hidangan malam dan sarapan pagi tadi. Luar biasa. 3 nampan, satunya nasi Bukhari, satunya lagi nasi mandi, satunya lagi nasi samin. Luar biasa. Nampan pertama lauk kambing, nampan kedua ayam utuh. Wah, ini ya. Yang ketiga daging onta. Masya Allah. Yang 2 orang ini heran, kok bisa ini? Penasaran, ini dulu. Sampai ini siapa? Saya. Oh iya, maksudnya tadi doa tawasul pakai siapa? Sampai pakai siapa? Yang pertama, rahasia. Yang kedua, rahasia juga. Rahasia, saya juga rahasia. Jadi sama-sama merahasiakan kita. Terus kenapa? Kalau sampai tidak terus terang, tidak menyebutkan tawasul pakai siapa, saya juga tidak tahu. Kenapa? Karena saya tawasulnya juga idem, ikut sampean berdua. Ya Allah, saya minta jatah makan siang dengan bertawasul seorang wali yang ditawasuli 2 orang saudara saya ini, 2 orang yang sedang berzikir ini, langsung dapat jatah 3. Nah, jadi kuncinya ya, kenapa saya diberi jatah 3? Ya pada sampean semua, karena saya tawasul dengan wali Allah yang sampean berdua tawasuli. Akhirnya mau tidak mau buka rahasia ya. Sampean yang pertama, siapa yang sama tawasuli? Saya tawasul dengan Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Orang mana itu? Orang Hadramaut. Memangnya dia wali? Iya, dia wali. Kok bisa jadi wali? Oh, ini sabarnya luar biasa. Istrinya ini cerewetnya bukan main ya. Pinter ceramah sama suaminya ya. Kalau dikasih mic gatar ya. Enggak bisa ceramah. Cuma di depan suami wah bawaannya mau ceramah aja ya. Mamai, cerewet benar ya. Luar biasa. Akhirnya penasaran, oh itu bisa ya. Terus yang satunya lagi sama, aku dengar kabar ada wali yang luar biasa namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban, aku juga pakai itu. Ternyata kemarin belum tahu. Yang 2 orang ini masing-masing merahasiakan gara-gara ada pendatang baru, tawasulnya lebih luar biasa ya. Akhirnya tahuan dua-duanya tawasul sama wali Allah Syekh Abdurrahman Bajal Haban ya. Akhirnya diberi sarapan pagi, sarapan malam, makan siang selalu ya. Giliran yang Syekh Abdurrahman Bajal Haban langsung dapat 3 nampan, luar biasa ya. Terus aku juga sama Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Memang benar dia itu wali. Iya. Loh,
aslinya istrinya itu seorang wali besar. Oh, ternyata istrinya yang wali besar. Suaminya belum masuk derajat wali. Makanya bertanya pada Allah, bagaimana cara mengangkat derajat suamiku? Uji kesabarannya. Kalau dia sabar, dia jadi wali. Makanya ya, istrinya menguji itu karena ingin supaya suaminya jadi wali juga. Ya, bukan karena dasar memang karakternya pemamaian lain ya. Jadi dibikin-bikin ya. Jadi diuji sama istrinya akhirnya jadi wali ya. Nah, inilah memang wali macam-macam. Ada wali itu yang tidak mengetahui kalau dirinya jadi wali ya. Seperti tadi Syekh Abdurrahman Bajal Haban, tidak tahu. Ada juga yang diketahui sesama wali ya. Ada juga yang macam-macam ya. Tapi yang paling banyak ya, ini wali seperti sampean ini ya. Saya yakin ini bapak-bapak, ibu ini wali ya. Saya kelihatan ya. Nah, ini kan wali murid, wali santri ya. Yang sudah pasti itu wali ya. Nah, tapi mudah-mudahan dari wali santri, wali murid nanti naik derajat menjadi waliullah yang dalam artian kekasih Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ya.